Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan skema PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu. Skema PPG dalam jabatan 2022 ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang saat ini dalam jabatan atau sudah mengajar belum memiliki sertifikat pendidik dan akan mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan, sehingga Bapak Ibu nanti akan menjadi guru profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini pula nanti kami akan coba membantu menjawab pertanyaan yang sering dimunculkan. Di sini sudah kami rangkum beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu yang bertanya maupun Bapak Ibu lain yang memiliki unek-unek yang sama seperti itu ya, akan dapat tercerahkan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Kami doakan semuanya Bapak Ibu yang belum sertifikasi hingga awal tahun 2022 ini, Bapak Ibu akan lulus dalam tahapan-tahapan setiap seleksi. Bapak Ibu akan mengikuti segala sesuatunya dengan mudah, dengan baik dan dilancarkan, sehingga Bapak Ibu akan tersertifikasi tahun 2022 ini. Sudah kami sediakan satu slide saja berkaitan dengan skema PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan Bapak Ibu lalui dari Bapak Ibu yang belum berserdik dari sini ya, untuk memperoleh sertifikat pendidik seperti itu. Jadi sebenarnya alurnya itu hanya dari sini Bapak Ibu, guru yang belum serdik. Kemudian untuk memperoleh sertifikat pendidik seperti itu ya, dan atau yang sudah mengajar itu adalah akan memperoleh tunjangan sertifikasi guru seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja akan kita mulai alurnya. Di sini nanti yang warna putih abu-abu ini akan berubah warna ketika kita sudah melewatinya, dengan harapan Bapak Ibu akan mengetahui alurnya secara urut seperti itu ya. Termasuk juga bagi Bapak Ibu yang saat ini masih berada di mana, entah di seleksi akademik, entah di penetapan calon peserta, entah Bapak Ibu saat ini sudah berada di UP UKM PPG yang belum lulus seperti itu, akan tercerahkan dari sini. Silakan Bapak Ibu simak dari awal sampai selesai. Sebenarnya begini Bapak Ibu, untuk pelaksanaan PPG ya, pelaksanaan PPG pendidikan profesi itu adalah ada di background yang berwarna biru ini. Jadi prosesnya itu masih sangat panjang Bapak Ibu. Nah, untuk mengikuti pendidikan profesi guru itu Bapak Ibu harus melalui seleksi awal terlebih dahulu. Di sini seleksi awal, yaitu seleksi akademik atau saat ini yang sering disebut dengan pretest seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dalam seleksi akademik itu adalah seleksi awal Bapak Ibu guru dalam jabatan untuk mengikuti tahapan selanjutnya menuju pendidikan profesi guru seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk melanjutkan ke sesi berikutnya dalam seleksi akademik ini, Bapak Ibu harus dinyatakan lulus terlebih dahulu dari seleksi akademik atau pretest. Meskipun di sini adalah seleksi awal Bapak Ibu, pretest itu seleksi awal, namun banyak sekali Bapak Ibu yang tidak lulus di seleksi awal seperti ini. Meskipun ini adalah hanya satu langkah, tetapi kenapa di sini kami beri warna merah? Karena memang untuk lolos seleksi akademik atau lulus pretest itu memang berat Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang memang tidak siap dalam mengikuti seleksi akademik, maka Bapak Ibu tidak akan lulus dalam seleksi akademik seperti itu. Akademik atau pretest, silakan Bapak Ibu betul-betul mempersiapkan dengan baik seperti itu ya. Nah, untuk mengikuti seleksi akademik atau pretest, baik Bapak Ibu yang ada di naungan Kemenak maupun Kemdikbudristek, silakan Bapak Ibu selalu melihat aktivitas di SIM PKB atau Simpatika atau Siaga untuk Bapak Ibu guru di Kemenak seperti itu. Jadi segala pemberitahuan, undangan dan pengumuman hasil seleksi akademik itu dilakukan atau adanya di SIM PKB Bapak Ibu. Termasuk ini semua rentetan PPG dalam jabatan ya, termasuk pelaksanaan PPG dalam jabatan itu sendiri ini dilakukan melalui SIM PKB. Jadi ketika Bapak Ibu belum bersertifikasi dan ingin mengikuti PPG dalam jabatan, Bapak Ibu harus sangat familiar dengan akunnya masing-masing, akun SIM PKB maupun akun Simpatika dan akun Siaga bagi Bapak Ibu di bawah Kemenak. Anggap saja akun Simpatika Bapak Ibu, akun Siaga, akun Simpatika dan SIM PKB Bapak Ibu itu adalah medsos Bapak Ibu, media sosial Bapak Ibu. Bedanya media sosial yang sering Bapak Ibu gunakan misalnya FB, WhatsApp itu sebagai komunikasi dengan teman-teman dan relasi, sedangkan akun pembelajar Bapak Ibu ini Bapak Ibu gunakan untuk berkomunikasi dengan nasib Bapak Ibu. Jadi sangat kami sarankan ketika Bapak Ibu memiliki akun SIM PKB itu silahkan Bapak Ibu harus sering membuka, harus sering mengupdate informasi yang ada di akun. Meskipun itu terkadang kita masih menunggu proses, karena ini proses ini membutuhkan proses yang panjang Bapak Ibu, tidak setiap hari update, tidak setiap hari dilaksanakan seperti itu ya. Kecuali nanti ketika Bapak Ibu sudah mengikuti pendidikan profesi guru, maka aktivitas Bapak Ibu itu akan padat setiap hari seperti itu. Namun untuk pemberitahuan, undangan, pengumuman itu adalah bertahap sesuai dengan pelaksanaan kegiatan rentetan PPG yang dilakukan Kemdikbud maupun Kemenak. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu untuk skemanya ya, karena masih panjang. Nanti setelah Bapak Ibu lulus dari seleksi akademik, Bapak Ibu akan memasuki seleksi administrasi. Ada di sini ya. Seleksi administrasi itu adalah
Bapak Ibu akan mengunggah, jadi hanya mengunggah berkas-berkas saja berkaitan dengan berkas yang Bapak Ibu miliki, seperti itu ya. Nanti ketika seleksi administrasi ini lolos, dengan catatan begini Bapak Ibu, makanya ada pemutakhiran data, itu adalah untuk nanti mencocokkan ya, dari Panselnas itu mencocokkan administrasi yang Bapak Ibu miliki dengan yang sudah ada di data di SIM PKB maupun Simpatika dan Siaga, seperti itu. Jadi seleksi administrasi ini nanti Bapak Ibu berkasnya harus sesuai dengan yang ada di SIM akun pembelajarnya masing-masing. Ketika ada yang tidak sesuai, maka di bulan Januari ini kan ada pemutakhiran data. Sekali lagi silakan Bapak Ibu ikuti apabila ada data yang belum sesuai. Nah, dalam seleksi administrasi, namanya seleksi, berarti nanti ada yang lulus dan tidak lulus Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tidak lulus adalah Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan persyaratan untuk mengikuti PPG. Nah, Bapak Ibu yang sudah sesuai dan sudah cocok dengan data yang ada di akunnya masing-masing, Bapak Ibu selanjutnya akan dikonfirmasi kesediaannya untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu konfirmasi dan bersedia, Bapak Ibu akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Setelah itu Bapak Ibu akan lapor diri ini ke LPTK yang sudah Bapak Ibu tentukan ya. Jadi dalam penetapan calon mahasiswa ini Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memilih universitas yang sebagai LPTK tunjukkan, meskipun nanti pada saat pengumuman hasil penetapan ini adalah sekali lagi yang menetapkan adalah dari Dirjen GTK, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu ditetapkan dalam calon mahasiswa ini, Bapak Ibu akan lapor diri ke universitas yang sudah ditunjuk. Bisa jadi universitas yang Bapak Ibu tunjuk adalah sama dengan yang ditentukan oleh Dirjen GTK atau Kemdikbud atau Kemenak, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu akan registrasi online di sana. Jadi semua aktivitas Bapak Ibu itu akan ada di SIM PKB, sehingga ketika nanti lapor dirinya seperti apa, registrasinya seperti apa, Bapak Ibu akan lalui di SIM PKB, jadi tidak usah bingung. Bahkan yang masih awam pun nanti akan mengikuti, asalkan Bapak Ibu sudah familiar dengan akun SIM PKB-nya masing-masing. Jadi anggap saja akun SIM PKB, SIM Simpatika maupun Siaga Bapak Ibu itu adalah media sosialnya Bapak Ibu, dan harus menjadi prioritas karena ini berkaitan dengan nasib Bapak Ibu. Setelah lapor diri dan registrasi secara online ke LPTK, maka Bapak Ibu akan mengikuti pendidikan profesi guru. Ini adalah rentetan dari pendidikan profesi guru Bapak Ibu. Kemudian dalam pelaksanaan PPG yang awal sekali itu Bapak Ibu akan masuk dalam pendalaman materi, seperti itu. Di dalam pendalaman materi ini nanti Bapak Ibu akan belajar mandiri, kemudian di akhir dari modul-modul itu kita akan mengerjakan LK, seperti itu ya. Dan sekali lagi untuk mengerjakan LK, mengunggah tugas untuk setiap tahapan Bapak Ibu itu tercentang biru, seperti itu, semuanya ada di akun SIM PKB. Maka ada juga yang mengatakan bahwa mahasiswa PPG dalam jabatan itu juga disebut pejuang centang biru. Jadi nanti tahapan-tahapan yang Bapak Ibu lalui dalam PPG dalam jabatan itu semuanya akan Bapak Ibu lakukan dan akan Bapak Ibu lalui dalam SIM PKB-nya masing-masing atau dalam akun GTK-nya masing-masing, dalam akunnya masing-masing, seperti itu. Dan setiap tahapan itu harus tercentang biru, maka disebut dengan pejuang centang biru, seperti itu ya. Nah, pendalaman materi ini terdiri dari 5 SKS, waktunya bisa sampai 30 hari Bapak Ibu untuk pendalaman materi, belajar mandiri, kemudian nanti juga ada kegiatan-kegiatan untuk mengunggah LK dari modul, seperti itu, waktunya bisa sampai 30 hari atau 1 bulan. Kemudian setelah pendalaman materi, Bapak Ibu akan melanjutkan pada pengembangan perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran ini berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan nanti untuk PPL, seperti itu ya. Jadi bagaimana membuat perangkat pembelajaran mulai dari RPP, kemudian bahan ajar, kemudian media, LKPD, kemudian soal evaluasi, kemudian instrumen evaluasi, itu ada di sini semua. Bapak Ibu akan melakukan pengembangan perangkat pembelajaran yang nanti juga akan digunakan untuk PPL, seperti itu. Nah, setelah melakukan pengembangan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu akan mereview perangkat. Jadi sejak dari pengembangan perangkat pembelajaran di sini, Bapak Ibu akan dibimbing oleh dosen pembimbing dan juga guru pamong, seperti itu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu itu sudah menyusun perangkat pembelajaran, Bapak Ibu akan melakukan review perangkat pembelajaran dan juga melakukan refleksi terhadap yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Review perangkat ini dan refleksi ini biasanya Bapak Ibu akan melalui tahap seperti micro teaching, seperti itu ya. Jadi praktek mengajar, sedangkan siswanya itu adalah teman-teman satu kelas, seperti itu. Kemudian akan direview bersama dosen dan guru pamong sebelum nanti Bapak Ibu mengikuti uji kompre. Jadi uji kompre itu adalah uji komprehensif. Bapak Ibu akan menyampaikan perangkat Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu susun dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini dan sudah direview. Bapak Ibu akan diuji berkaitan dengan perangkat Bapak Ibu. Bisa diuji RPP-nya, kemudian medianya, ya banyak sekali nanti kegiatan uji komprehensif ini
diuji oleh dosen penguji seperti itu ya Bapak Ibu. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, untuk uji komprehensif ini yang penting Bapak Ibu itu menguasai perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu susun, yang nanti akan Bapak Ibu gunakan dalam PPL 1, PPL 2 maupun PPL 3. Bapak Ibu menguasai, maka Bapak Ibu akan lulus dengan mudah di uji komprenya ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengikuti uji kompre, maka Bapak Ibu akan segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan PPL di sekolah atau praktik mengajar di sekolah. Nah, dalam PPL atau praktik mengajar dengan review itu waktunya sedikit longgar Bapak Ibu. Jadi di sini ada waktu 10 hari untuk praktik dan juga refleksi pembelajaran seperti itu. Bapak Ibu akan prakteknya itu hanya 1 hari. Dalam waktu 10 hari itu Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk persiapan, dan juga nanti di akhir setelah PPL itu refleksi pembelajaran PPL 1 sekaligus nanti merencanakan untuk PPL praktik yang kedua, praktik mengajar yang kedua, seperti itu Bapak Ibu. Ini juga sama waktunya, PPL kedua dengan review itu waktunya 10 hari seperti itu. Kemudian untuk dalam review itu sekaligus juga merefleksi pembelajaran di PPL kedua untuk mempersiapkan di PPL ketiga, seperti itu. Sampai nanti di PPL ketiga, nah ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu PPL ketiga, Bapak Ibu akan memasuki uji kinerja UKIN. UKIN ini adalah praktik mengajar ya, praktik mengajar di sekolah, di mana di sana akan didampingi oleh Bapak Ibu dari dosen maupun guru pamong seperti itu. Ketika pembelajarannya daring ya, Bapak Ibu akan mengikutinya secara daring atau secara online via Zoom atau via Meet seperti itu ya. Ini untuk uji kinerjanya itu, UKIN itu adalah praktik mengajar seperti halnya ketika Bapak Ibu melaksanakan PPL 3 kali. Jadi Bapak Ibu akan praktiknya itu 4 kali, 3 kali PPL dan 1 kali adalah praktik mengajar UKIN seperti itu. Setelah Bapak Ibu selesai menjalankan tahap UKIN, Bapak Ibu akan melakukan persiapan untuk UP, UKM PPG. Jadi ini adalah uji pengetahuan sebagai penentu Bapak Ibu akan lulus atau tidak sebelum nanti diterbitkan sertifikat pendidik, dan Bapak Ibu memiliki sertifikat pendidik sebagai tanda bahwa Bapak Ibu adalah guru yang profesional seperti itu. Dalam tahap UP, UKM PPG ini juga banyak sekali yang mengalami kendala seperti itu Bapak Ibu. Banyak kendala karena tidak lulus seperti itu ya. Karena UKM PPG itu dilaksanakan dari GTK Kemdikbud langsung Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu ketika berada di sini ya, berada di pelaksanaan PPG bersama LPTK yang ditunjuk itu, kami yakin ketika Bapak Ibu selalu mengikuti, maka Bapak Ibu akan lulus ya, baik dalam pendalaman materi, kemudian uji kompre, sampai nanti di UKIN, uji kinerja. Bapak Ibu yang penting mengikuti dengan baik sesuai jadwal, Bapak Ibu akan lulus tahapan ini. Nah, tahapan yang berat adalah di UP-nya Bapak Ibu. Seperti itu, banyak sekali Bapak Ibu guru juga yang belum lulus dalam soal UP, dalam pelaksanaan UP UKM PPG ini. Nah, ketika tidak lulus UP, maka nanti akan ada UP retaker atau UP susulan, UP ulang seperti itu. Bapak Ibu akan mengikuti UP retaker sampai nanti Bapak Ibu lulus dari uji pengetahuan UKM PPG. Setelah Bapak Ibu lulus, nanti Bapak Ibu akan dinyatakan lulus dalam UKM PPG dan nantinya akan memperoleh sertifikat pendidik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah skema PPG dalam jabatan tahun 2022. Bisa jadi di tahun 2022 itu nanti akan tetap dilaksanakan daring. Bisa jadi juga karena memang kondisi saat ini coronavirus sudah melandai, maka Bapak Ibu akan melakukan pelaksanaan PPG dalam jabatan itu dilaksanakan secara daring, yang tentu saja nanti akan situasional kondisinya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama ini datang dari Ibu Maria Antonella. Dari Ibu Maria, pertanyaannya, Mas Guru yang terhormat, saya sendiri sudah ikut ujian UP 3 kali, tapi belum lulus juga. Sedangkan umur saya sudah 50 di tahun 2022 ini. Apakah saya masih bisa? Baik, akan kami bantu jawab Bapak Ibu. Jadi begini Ibu Maria sudah sampai dalam tahap UP di sini ya. Dalam tahap UP namun belum lulus. Jadi ketika Bapak Ibu belum lulus UKM PPG, Bapak Ibu akan mengikuti UP retaker. Tentunya UP retaker itu tidak dilaksanakan setiap saat Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tahap begitu ya. Misal dalam tahun 2021 itu ada 2 kali UP retaker. Ya berarti Bapak Ibu ketika tidak lulus dalam UP itu akan mengulangi di UP retaker tahap 1. Ketika di retaker tahap 1 Bapak Ibu juga belum lulus, Bapak Ibu akan mengikuti UP retaker tahap kedua. Seperti itu ya dalam tahun itu. Nah, jika masih ada tahap berikutnya UP retaker, Bapak Ibu akan mengikuti tahapan berikutnya. Ketika di tahun 2021 yang lalu sudah Bapak Ibu di UP retaker yang terakhir belum lulus, ya maka nanti Bapak Ibu akan mengikuti UP retaker di tahun ini Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terkhusus untuk Ibu Maria yang tanya ini. Kami lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Ibu Susanti. Maaf Min mau tanya, kalau TMT di Dapodik sama di SIM PKB tidak sama, apakah akan berpengaruh atau tidak? Takutnya ada masalah di kemudian hari. Jika TMT, ini sangat penting ya Bapak Ibu, TMT di Dapodik itu tidak sama dengan di SIM PKB, Bapak Ibu akan mengalami kendala. Sekali lagi Bapak Ibu akan mengalami kendala baik dalam pretest maupun dalam
seleksi administrasi seperti itu Bapak Ibu. Maka di awal Januari ini silakan Bapak Ibu mengikuti pemutakhiran data yang real, yang sesuai dengan yang berkas yang Bapak Ibu miliki. Sehingga setelah nanti Bapak Ibu memperbaiki lewat akun GTK, lewat akun PTK dan Dapodiknya, nanti di akun SIM PKB-nya akan tersinkron. Jadi langkahnya dalam pemutakhiran data, silakan Bapak Ibu buka penjelasan kami di pemutakhiran data. Ada 4 pemutakhiran yang harus data yang harus Bapak Ibu pemutakhirkan seperti itu ya. Nanti ketika data Bapak Ibu sudah dimutakhirkan, maka akan disinkronkan dengan akun SIM PKB-nya Bapak Ibu. Ini terkhusus untuk Ibu Susanti. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu mutakhirkan datanya terlebih dahulu sesuai dengan di Dapodik seperti itu. Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang ketiga dari Diana Dedi. Ini Bapak atau Ibu ini? Baik, Bapak Ibu dari Diana Dedi. Saya mau tanya Pak, karena saya bingung di awal Januari akun GTK saya masih ada tulisan ajuan PPG 2019. Baik. Tapi hari ini tanggal 16 Januari saya lihat tulisan ajuan PPG itu sudah nggak ada. Dan pas saya lihat di SIM PKB saya dinyatakan tidak lulus tes calon peserta PPG dalam jabatan. Saya bingung tes ini tes yang mana, sejak tahun ikut tes terakhir 2019 saya belum ada ikut tes lagi. Saya mengajar dari 2013, mohon pencerahannya. Baik Ibu Bapak Diana Dedi, Bapak Ibu adalah saat itu sudah dalam ajuan PPG tahun 2019. Namun berarti Bapak Ibu dalam pelaksanaan PPG tahun 2000. Jadi 2019 itu adalah pretesnya Bapak Ibu. Pelaksanaan PPG-nya tahun 2020 dan 2021. Berarti Bapak Ibu di sini 2019 dalam ajuan, sedangkan 2020 dan 2021 Bapak Ibu tidak masuk kuota PPG baik di tahun 2020 dan tahun 2021. Sehingga saat ini di Januari ini di SIM PKB kita sudah ada update, maka Bapak Ibu dinyatakan tidak lolos peserta PPG dalam jabatan. Nanti di tahun 2022 ini ketika PPG itu sudah dibuka, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini dinyatakan tidak lulus karena sebelumnya adalah ajuan, maka Bapak Ibu akan ditetapkan sebagai calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Seperti itu ya Bapak Ibu Diana Dedi, semoga mencerahkan. Bapak Ibu tinggal nunggu saja. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu dari Ibu Neti Hartati. Mohon bertanya Pak Admin, saya GTY tahun 2008 SMK swasta ikut tes sampai 4 kali, hasilnya gagal. Jadi ketika gagal, Bapak Ibu ya akan tetap mengikuti pretest yang diulang seperti itu sampai Bapak Ibu lulus ya. Dan silakan Bapak Ibu persiapkan dengan baik untuk pretest di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Ibu Neti. Pertanyaan yang kedua, saya mengajar lebih dari 24 jam sesuai ijazah, tapi di Dapodik jumlah jam linier kosong. Kenapa ya? Jadi silahkan ketika di Dapodiknya jam linier kosong, silahkan diupdate Ibu Neti, silahkan diupdate, melakukan perubahan data, diperbaiki datanya, dimutakhirkan datanya, jangan sampai ada kendala, jangan sampai ada yang kosong, sehingga nanti Bapak Ibu tidak akan terpanggil nanti di pretest dan PPG 2022 itu Ibu. Seperti itu ya jawaban kami. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu dari Ibu Sri Wuryanti, dari Ibu Sri Wuryanti. Bapak, kalau kita sudah PNS tapi mau ikut PPG Prajabatan Mandiri, sudah PNS tapi mau ikut PPG Prajabatan Mandiri, juga termasuk biaya sendiri, dikarenakan kita belum terpanggil PPG dalam jabatan. Begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengajar apalagi PNS, itu tidak bisa mengikuti PPG Prajabatan Mandiri. Kalaupun ada, pasti Bapak Ibu akan berbondong-bondong memilih untuk mengikuti PPG Prajabatan Mandiri Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang sudah mengajar tetap mengikuti PPG dalam jabatan, dan dari supaya nanti Bapak Ibu juga memiliki sertifikat yang diakui oleh Kemdikbud, sehingga nanti sertifikat itu akan Bapak Ibu gunakan untuk mengurus sertifikasi. Seperti itu Bapak Ibu, terutama untuk Ibu Wuryanti. Pertanyaan terakhir yang akan kami jawab dari Bapak Endrianto. Mohon maaf bagi guru yang sedang ikut program guru penggerak, apakah perlu ikut PPG? Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak, Bapak Ibu tidak diizinkan mengikuti program pendidikan lain. Begitu pula ketika Bapak Ibu mengikuti program PPG, Bapak Ibu juga tidak diizinkan untuk mengikuti program lain. Jadi memang harus dititik beratkan salah satunya Bapak, seperti itu. Karena di antara keduanya, baik program guru penggerak maupun pendidikan profesi guru, itu benar-benar akan menyita waktu Bapak Ibu dalam pelaksanaannya, sehingga memang Bapak Ibu tidak akan bisa mengikuti dua kegiatan ini secara bersamaan. Baik, ini jawaban kami Pak Indrianto dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama. Demikian Bapak Ibu, informasi yang bisa kami sampaikan. Harapan kami adalah setelah Bapak Ibu menyimak informasi skema PPG dalam jabatan tahun 2022, Bapak Ibu akan mengetahui alur skema atau alur PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, sehingga Bapak Ibu tidak akan terkendala dalam mengikuti proses rentetan PPG dalam jabatan dari Bapak Ibu yang belum memiliki sertifikat pendidik. Setelah nanti Bapak Ibu mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan, sehingga Bapak Ibu akan memiliki sertifikat pendidik yang nantinya akan berpengaruh pada Bapak Ibu akan memperoleh tunjangan sertifikasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kami doakan semuanya Bapak Ibu yang belum sertifikasi hingga awal tahun 2022 ini, Bapak Ibu akan lulus dalam tahapan-tahapan setiap seleksi. Bapak Ibu akan mengikuti segala sesuatunya dengan mudah, dengan baik dan dilancarkan, sehingga Bapak Ibu akan tersertifikasi tahun 2022 ini. Demikian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.